pagi dan salam profit. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Senang sekali hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Stefanus Paulus Lumitang sebagai Direktur Utama Jakarta Future Exchange. Sebelum rekaman ini dimulai, kita sudah melakukan protokol kesehatan ya. Masing-masing sudah melakukan tes PCR dan antigen. Seperti itu. Apa kabar Pak Paulus? Luar biasa baiknya, terima kasih Ibu. Salam profit. Salam profit. Baik Pak, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah melanda dunia selama hampir 2 tahun terakhir ini. Itu mengakibatkan kelumpuhan perekonomian termasuk di Indonesia juga. Namun ada beberapa sektor ekonomi yang tidak terdampak, dan salah satunya adalah bursa berjangka komoditi. Menurut Bapak bagaimana dengan fenomena tersebut, Pak? Ya, terima kasih Ibu Umi. Memang sejak pandemi ini berjalan khususnya di Indonesia bulan Maret tahun 2020 yang lalu, yang which is ini adalah tahun kedua di Indonesia, banyak sekali sektor usaha yang mengalami keterpurukan, bahkan terpaksa harus tutup karena tidak mampu untuk melanjutkan usahanya. Benar sekali yang dikatakan Ibu Umi tadi bahwa salah satu sektor yang tidak mengalami keterpurukan, bahkan mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan, itu adalah perdagangan berjangka, khususnya di bursa berjangka Jakarta. Ini memang bisa dilihat dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, pertumbuhan akan industri ini masih dalam tren yang sangat positif. Ya, jadi ini masih disyukuri bahwa ekonomi kita ini lumpuh karena pandemi, tapi bukan berarti menyebabkan sebuah kematian perputaran roda ekonomi. Betul, fenomena itu lagi booming juga. Jadi masyarakat udah mulai milenial sampai yang masyarakat luas sudah mulai pada trading nih Pak, mengikuti transaksi di bursa berjangka ini. Menurut Bapak itu bagaimana kondisi di Indonesia bursa berjangka saat ini, dan juga ada program apakah di menjelang akhir tahun ini yang mungkin ada terobosan baru atau ada produk baru atau ada pencapaian dari GFX itu sendiri? Ya, tentunya bursa berjangka Jakarta tidak bekerja dengan sendirinya. Kita masih membutuhkan membership, keanggotaan yang selalu menopang menjadi sebuah broker company yang baik, bermartabat dan penuh etika, sehingga menarik banyak minat investor atau para nasabah maupun calon para nasabah untuk bisa bertransaksi di transaksi kontrak berjangka yang ada di bursa berjangka Jakarta. Nah, salah satunya itu adalah Royal Trust Futures. Betul sekali. Nah, Royal Trust Futures tentu saya tidak mungkin akan duduk di sini secara resmi apabila Royal Trust Futures adalah perusahaan yang tidak berizin. Ya, jadi sebelum saya masuk ke program apa yang akan kami jalankan di sisa bulan di tahun 2021 ini, pertama-tama bagi para investor perlu memahami dan mengetahui serta menyadari, pertama yang paling penting itu adalah bertransaksilah di pialang yang sah, yang legal. Ya, salah satunya adalah yang menjadi anggota bursa berjangka Jakarta yang pada hari ini kita bercengkerama dengan Ibu ini adalah Royal Trust. Setelah legalitas yang kita ketahui, pastikan bahwa kita juga mempunyai sebuah trading plan yang baik, dan juga dana di rekening, dana terpisah dan lain-lain itu sebenarnya lebih teknis ya. Itu nanti akan lebih dijelaskan oleh tenaga-tenaga profesional yang ada di Royal Trust. Namun dari kesemuanya itu, produk yang diperdagangkan ataupun yang ditawarkan adalah produk yang sah yang ada di bursa berjangka Jakarta. Nah, saat ini kami banyak sekali produk, ada indeks saham asing, ada local London, ada foreign exchange atau forex atau falas lebih banyak dikenal, ada kopi, ada coklat, ada minyak goreng, ya, yang memang saat ini didominasi oleh kontrak emas paling besar. Nah, apakah kita hanya tinggal diam di sini? Tentu tidak.
kami mempunyai dan telah merencanakan pengembangan dari tahun ke tahun. Khususnya di tahun 2021 ini, di sisa 3,5 bulan di tahun 2021 ini, Bursa Berjangka Jakarta sedang mempersiapkan satu produk unggulan, yaitu pasar fisik emas digital, di mana orang bisa, para nasabah bisa membeli emas dengan nominal yang relatif lebih kecil, termasuk dengan Rp10.000, Rp15.000 berdasarkan harga yang tertera pada saat transaksi. Ya, ini merupakan salah satu terobosan baru buat kita, dan Pak Pepti sudah mendapat persetujuan, memberikan persetujuan, dan dalam waktu dekat kita akan melaunchingnya. Ada juga pengembangan yang sedang kami persiapkan, yaitu kami akan merevitalisasi kontrak kopi, ya, dengan size kontrak yang sangat menarik, di mana saat ini kan kaum milenial menjadi sebuah lifestyle trend, banyak sekali coffee shop. Ya, kenapa kita hanya spend menikmati kopi, tapi kita tidak menikmati profit? Ya, bayangkan aja bahwa kita bisa menghapus sebuah dikotomi bahwa kopi itu pahit, tapi seandainya kalau kita ngomong profit itu manis sambil kita minum kopi. Nah, ini yang perlu kita cermati, dan saat ini kita lagi berupaya untuk menyelesaikan aturan-aturannya untuk di sisa tahun 2021 ini, ya. Tapi di tahun 2022 juga kita sudah merencanakan akan ada program-program kerja atas kontrak-kontrak lain yang tujuannya adalah lebih memudahkan para investor, para member setia loyal Bursa Berjangka Jakarta untuk mengedukasi dan mengajarkan kepada masyarakat akan pentingnya investasi tanpa gejolak pandemi. Bisa make money dalam keadaan dan situasi apapun. Baik. Sangat menarik sekali Pak, ternyata banyak sekali peluang-peluang dan juga produk-produk yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi ini untuk meraih profit. Tapi sayangnya sebagai orang awam ada stigma di mana katanya bertransaksi di bursa berjangka itu sangat high risk atau beresiko tinggi untuk kerugiannya. Apakah itu benar seperti itu? Dan menurut Bapak mungkin Pak Paulus punya tips untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan profit gitu. Ini sangat menarik sekali. Iya. Di dalam kehidupan kita, resiko selalu ada menghantui dan bersama dengan kita. Nah. Contohnya, jangankan high risk atau ada kita kalau dalam investasi kita mengenal high risk high return, low risk low return. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita cermati. Kita makan banyak, kekenyangan, muntah. Betul. Kita lapar, nggak makan, sakit. Nah, ini kalau kita utarakan, umpamakan atau kita analogikan sebagai dalam dunia investasi, sama seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa meminimalkan risiko? Memang benar yang dikatakan bahwa industri kita adalah high risk high return. Itu adalah sangat tepat. Kenapa? Di dalam high risk itu, disinilah kita ini membutuhkan sebuah pengelolaan yang matang. Bagaimana dan kapan kita harus exit dari market, dan kapan kita harus masuk ke market. Kita dalam meminimalkan resiko itu semuanya, ini semuanya kita bisa pelajari, kita bisa alami, kita bisa analisa. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang punya technical analysis dan fundamental analysis yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang bijak dari para investor. Nah, saya memberikan tips apakah yang perlu dilakukan baik calon investor maupun investor dalam mengelola keuangan investasi serta meminimalkan risiko. Pertama-tama yang sudah saya katakan sebelumnya adalah kita harus pahami legalitasnya. Kenapa legalitas? Karena kita punya risiko. Resiko pada saat sebelum kita menjadi nasabah atau menjadi investor, kita harus tahu perusahaan ini adalah perusahaan yang punya legalitas, dapat izin atau tidak.
Karena kalau seandainya kita berinvestasi di perusahaan yang tidak mempunyai izin, berarti kita mengambil resiko lebih besar lagi. Ya, kita kan ini meminimalkan. Berarti apa? Kita lihat legalitasnya. Kita pelajari bisnisnya, tradingnya seperti apa. Cocokkan dengan kemampuan finansial kita. Apakah sudah patut saya masuk menjadi nasabah di sini dengan resiko? Ketiga, kita harus punya trading plan yang baik. Ya, trading plan yang baik itu adalah salah satunya adalah jangan tamak. Ya, kalau saya katakan jangan tamak, sama seperti kita manusia adalah kita mencapai sebuah kenikmatan adalah berhentilah makan sebelum kenyang, minumlah sebelum haus. Ya, dari kalau kita refleksikan ke dalam dunia perdagangan bahwa kita kalau sudah ada profit 3%, 10%, ambil itu, realisasikan itu. Jangan melihat tunggulah 20%, tunggulah 30%, dan akhirnya market bisa berubah. Ya, itu harus punya trading plan, tapi kita harus punya sebuah idealisme, jangan tamak. Ya, jangan emosional. Kita harus kontrol emosi, karena kalau milenial memang banyak dikenal dengan masih emosional yang tinggi. Tapi memang di dalam khusus dunia milenial ini adalah faster is better, karena itu berpacu dengan waktu untuk dapatkan sebanyak-banyaknya. Hal lain yang saya kasih tip adalah di dalam dunia investasi seperti ini tidak ada yang menawarkan memastikan pasti profit. Tidak ada yang pasti 3% atau fixed income. Hindari semua seperti itu, karena itu adalah akan menjadikan Anda ke dalam sebuah perangkap yang sulit untuk keluar. Ya, selain trading plan. Kelima, itu karena dengan adanya hubungan dengan nomor satu adalah legalitas. Kalau kita profit, kita manage baik-baik. Ya, karena ini ada hubungan high risk high return, kita manage profit kita dengan baik. Kita withdraw untuk memastikan bahwa meskipun perusahaan ini sudah legal, tapi saya punya sebuah rasa nyaman dan aman atas dana yang saya investasikan. Ya, dan kita harus sering bertemu atau sering mengupdate aturan-aturan yang ada. Ya, baik itu dari Bapepti, baik itu dari bursa, baik itu dari lembaga clearing. Itu perlu sekali kita update. Ya, dan juga kita jangan lupa, kita perlu mengupdate diri kita terhadap informasi-informasi lainnya terhadap market. Ya, ini tips-tips saya untuk meminimalkan risiko meskipun adalah high risk untuk kita mendapatkan returnnya higher juga. Nah, ini adalah sebuah tips-tips dasar untuk bagi para khususnya kaum milenial. Ya, tidak ada investasi yang memberikan sebuah kepastian dan secara instan. Ya, yang ada di dalam dunia investasi ataupun di dalam dunia kehidupan adalah pasti kepastian adalah kita akan mati. Hanya satu yang pasti. Hanya satu yang pasti. Sangat wise, sangat menarik, dan juga sangat bermanfaat, jelas dan juga lugas. Terima kasih banyak, Pak. Terakhir dari saya ingin memberikan kesimpulan. Tadi ada 5 poin dari Bapak Paulus yang bisa ditarik di sini. Pastikan bahwa perusahaannya adalah legal, itu sudah terdaftar di BBJ, dan juga udah dengan segregate account. Terus juga banyak tips lainnya termasuk dengan emosional, dan juga harus update news ya Pak ya. Jadi harus tahu berita apa aja sih tentang dollars, tentang segala hal, emas ya, perekonomian di dunia ini. Jadi kita tahu pergerakan market akan kemana. Jangan sampai ketinggalan itu. Dan pastikan juga salah satu contoh perusahaan yang sudah terdaftar adalah Royal Trust Futures. Seperti itu. Terakhir dari Pak Paulus, harapannya apa nih Pak untuk bursa berjangka Jakarta nanti ke depannya? Apakah semakin cemerlang ataukah akan suram menurut Bapak? Kalau saya melihat bursa berjangka Jakarta akan semakin hari semakin cerah dan semakin cemerlang ke depan,
tentunya kita tidak hanya secemerlang berdasarkan kita sendiri, tapi kita cemerlang bersama-sama, maju bersama-sama dengan para anggota Bursa Berjangka Jakarta yang selalu mempunyai loyalitas, punya integritas, dan selalu kita mau tumbuh berkontribusi bersama. Ya, salah satunya adalah Royal Trust Futures. Terima kasih atas dedikasinya dan prestasinya. Semoga semakin hari semakin banyak para investor yang berinvestasi di Royal Trust. Pupuklah tenaga-tenaga profesional yang lebih baik lagi, khususnya wakil pialang berjangka yang punya potensi lebih baik untuk bisa memajukan PT Royal Trust Futures sendiri, ya, bekali dengan edukasi yang baik, bekali dengan pengetahuan yang baik. Tentunya ini akan menjadi sebuah human investment juga untuk bertumbuhnya perusahaan pialang berjangka di Indonesia bersama-sama dengan Bursa Berjangka Jakarta. Ya, dan pahami marketnya dengan baik, ini akan menjadikan kita investor sejati, karena market ini adalah sebuah market global yang tidak bisa diatur oleh sekelompok orang. Ini adalah market dunia. Ya, ini harapan saya, semoga Royal Trust Futures dalam masa-masa seperti ini tetap maju, tetap solid, tetap tumbuh, tetap berkembang lebih besar dan lebih baik lagi, ya, karena potensi market di Indonesia masih sangat besar. Terima kasih banyak Pak Paulus, sangat membangun semangat saya juga atas informasi dan juga semangatnya sangat menggugah untuk saya sebagai bagian dari Royal Trust Futures juga. Untuk semua yang menonton tayangan ini, jika ingin berminat untuk menjadi investor atau juga tenaga ahli di Royal Trust Futures, langsung saja hubungi Royal Trust Futures di Instagramnya di bawah ini, dan juga langsung saja datang ke Sahid Sudirman Center lantai 21 Royal Trust Futures. Terima kasih. Salam profit.